Assalamualaikum pemirsa Temesi Bengkel TV. Pada hari ini, pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, kami warga Temesi Bengkel ya, RT 04 mengadakan rapat tahunan ya yang dilaksanakan pada hari ini. Seperti apa keseruannya dan apa saja yang kita bahas? Mari kita saksikan pemirsa. Acara rapat tahunan ini berlangsung di Fasum yang baru ya. Dan ini adalah rapat pembahasan ya hal-hal penting yang ada di RT 04. Seperti apa keseruannya dan apa saja yang kita bahas, mari kita saksikan. Tidak mematahkan semangat kita untuk bisa berkumpul. Mudah-mudahan berkumpulnya itu pembukaan. Yang kedua adalah laporan Pak Narto dan Pak Karmin ada. Pak Karmin izin. Saya ucapkan terima kasih kepada warga Kang Masjid umumnya yang kebetulan itulah. Pokoknya aman lah, aman. Ya mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Sekretaris. Ya, untuk Humas Gang Koperasi tempat saya, alhamdulillah orangnya ya antusias lah. Untuk masalah nggak ada, alhamdulillah aman-aman semua. Ya alhamdulillah tiap bulan bayar, tapi untuk jalan masuk ke rumahnya dia itu memang sedikit parah sih, dicor lah sedikit walaupun cuma setengah meter sampai situ aja sih. Ya, saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Agus. Dicatat ini ada masukannya juga. Pak Sekretaris, untuk gang mata air ya semua peserta tahu khususnya banjir. Nah, ini banyak warga yang mengeluhkan, jadi untuk terutama yang pertama ya Mas Wisno, jadi banyak yang mengeluhkan, jadi dari tadi bisa menjelaskan nanti. Untuk pungutan aman semuanya bayar. Samping jalur mata air. Oke, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 24 kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu warga Kampung Temesi Bengkel RT 04 yang sudah berpartisipasi dalam pembangunan swadaya khususnya di wilayah RT 04 dan umumnya di Kampung Temesi Bengkel. Semua membangun di kampung kita. Jadi warga Kampung Temesi Bengkel khususnya RT 04 yang sudah, Pak Ibu, mungkin selama setahun ini ada kekurangan, kesalahan, kesilapan dari saya selaku RT dan dari pengurus RT juga. Kami mohon maaf ya, kami juga orang biasa, jadi tetap ada salah dan lupanya. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik untuk pembangunan selama tahun 2024 yang sudah kita kerjakan adalah yang pertama di gang Kerupuk kita sudah sambung sampai ke Fasum lama. Alhamdulillah sudah selesai. Terus di gang masjid dan gang operasi kita kemarin mengadakan perbaikan yaitu semenisasi. Yang ketiga adalah pembangunan Fasum kita yang baru ini. Jadi Fasum kita sudah, kalau saya bilang berapa persen ini ya, 80% atau 90% ini saya kurang paham juga. Jadi Fasum kita kekurangannya adalah mungkin tutup, kalau saya bilang pompok kanan kiri depan yang belum kita pasang instalasi listrik, pintu 2 yang di Fasum ini, yang itu bangunan ya. Kalau untuk lapangan mungkin bocoran jalan di gang mata air depan Pak harus 2 dam pasir dan 60. Kalau selama tahun 2024 itu yang bisa saya sampaikan. Dan kemarin juga untuk jalan utama juga
Alhamdulillah dari warga kita antusiasnya luar biasa untuk patungan semanisasi di jalan utama. Jadi mungkin 1 tahun lagi kita adakan patungan lagi untuk menyambung sampai ke dalam. Mungkin terus itu dulu. Terus masalah yang lagi hangat ini, masalah banjir yang di depan ini. Banjir sebenarnya sudah kita dari awal, saya sudah sering cerita ke bapak-bapak yang mungkin saya pernah sering cerita masalah banjir itu awalnya adalah dari pembangunan PT TPM seberang kita. Sebelum ditutupnya paret kita yang dari kandang sapi itu ke seberang itu, kita masih terbilang aman. Banyak banjir itu mungkin setahun sekali ataupun mungkin nggak pernah lah. Kemarin ya, September itu Pak Dono katanya mau ada ingkungnya katanya. Oh kita. Jadi nggak apa-apa, ini kita nyicil dulu lah, kita tepati, tapi belum secara warga yang sudah menyumbangkan beberapa Saya menyetor 710, tapi di sini nggak ada, mungkin itu kekhilafan atau. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ben yang telah memberi waktu untuk, belum ada di benak saya tapi kok kayaknya dikasih ruang untuk mungkin ini untuk khususnya RT 04. Alhamdulillah, terima kasih juga pada wajar lah itu. Di macam saya juga gitu, nggak kerja kan nggak ada penghasilan. Mungkin ini usul saya untuk pengalaman untuk mencegah istilahnya hal-hal yang tidak kita inginkan untuk di masyarakat, untuk sholat berjamaah. Insya Allah kalau kita mengutamakan jamaah di masjid, selalu berzikir bersama di masjid, insya Allah itu akan menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita ini udah merasakan, dulu udah hampir kena gusur saudara-saudara kita yang di depan, sampai sekarang alhamdulillah aman. Ya cuman aman, hasilnya aman dari kita ke situ untuk prihatin. Ya untuk saudara-saudara kita yang kena musibah, kena banjir, saya turut prihatin, ikut mendoakan. Semoga saja ada solusi yang terbaik. Mari kita sama-sama berdoa memohon. Sebab yang namanya hujan itu kita tidak bisa hujan terus. RT 04 ini kan sebetulnya nyampe pinggir jalan raya sana Pak ya. Akan tapi grup itu kok apakah itu gimana Pak ya? Ya bukannya Mary ya, tapi kalau kita sama-sama satu kalau ada apa-apa mungkin dia pun juga larinya juga mintanya solusi gotong royong atau apa. Di RT 04 itu kok nggak ada. Apakah ini nggak ada solusi Pak RT buat orang-orang yang seperti itu? Itu aja Pak, mungkin itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Ini langsung aja menjawab dari pertanyaan dari Bapak Harsono, Humas Gang Masjid ya. Dia mempertanyakan kenapa tarian bulan Desember kok nggak ada masuk di bulan-bulan tanggal-tanggal akhir ya. Nah, saya dicatatnya ya pas di ini bulan. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bendara, Bapak Ibu sudah dijawab ya.
Ternyata untuk humas Pak Arsolani nanti masuk. Terima kasih Bapak udah atas pertanyaannya. Mungkin kalau untuk jamaah ke masjid itu wewenangnya Pak Ustadz ya, bukan Pak. Menyampaikan mungkin ya semua orang boleh menyampaikan hal itu yang sesama muslim. Ya mari sama-sama kita ramaikan masjid kita supaya kita mendapat barokahnya dari kita sholat berjamaah di masjid. Mungkin yang selama ini memang tidak pernah ikut gotong royong, iurannya bayar tapi gotong royong nggak pernah. Ibaratnya apa ya, memang nggak pernah. Kita selama mungkin dari RT sebelumnya pun sama rapatipun mangke mawi tesi kempal kulo usahakan gabung. Saya ikut di sini. Saya usahakan ikut gabung. Iya. Saya usahakan saya usahakan gabung. Seperti itu. Karena apa solusinya? Kita udah ngomong ke atasan kita sampai berbuih mulut saya itu. Dari sebelum bikin paret kebuannya itu, saya udah sampai sama babin saya itu perang mulut itu udah sama. Yang lain? Semenisasi lapangan Fasum, insya Allah itu kalau dananya ada gitu. Jadi kalau planning kan kita bisa aja, tapi kalau pelaksanaannya kan kita nunggu dana. Yang jelas nanti aturlah di sini tingginya sampai di mana, itu nanti selama ada dananya. Terakhir saya hubungi itu waktu saya ketemu langsung, dia masih ditinggal di masjid. Setelah itu kita nggak ada komunikasi lagi sama Pak Mutarom. Jadi emang selama saya jadi RT itu kalau Pak Tarom itu kalau kita nggak hubungi dia nggak bakalan hubungi. Ada kabar apa pun nggak pernah. Paling Pak ada apa namanya, ada bikin laporan nih, paling itu aja Pak RW. Jadi nggak pernah RW 01 ngajak RT ngumpul ngobrol masalah wilayah RW, itu nggak pernah. Selama saya jadi RT itu belum pernah diajak ngopi, ngobrol masalah wilayah itu nggak pernah. Masalah nyinggung keamanan, warga gimana itu nggak pernah Pak RW itu. Jadi terakhir masjid itu digusur, pertama kan rumah dia digusur. Apa pemilihan RW satu RT mungkin diambil 25 orang atau 20 orang untuk satu RT untuk yang memilih gitu. Tapi Pak RW, Pak Lurah nggak bilang jangan Pak, jangan ada pemilihan karena yang 4 RT di sebelah sana itu nanti minta juga nanti saya yang ini. Jadi RW di sini saya tunjuk, tapi atas kesepakatan RT-RT yang di sini. Saya kemarin sudah sampaikan ke Pak Pringgo, Pak Ciono, tapi nggak tahu apakah Pak Pringgo sama Pak Ciono sudah lapor ke Pak Lurah atau belum, saya belum tahu, tapi belum ada info ke saya. Saya udah infokan juga calon saya ke Pak Lurah. Kemarin saya mencalonkan Pak Sri Guntoro jadi RW kan gitu. Saya udah WA Pak Lurah juga, terus Pak Ciono, Pak Pringgo kita nggak tahu karena itu rapat pengurus RT. Jadi siapa yang mau dicalonkan dari itu, nanti Pak Lurah yang menilai dari biodata. Umpamanya Pak Pringgo ada calon, Pak Ciono ada calon, berarti ada 3. Nanti Pak Lurah yang menentukan milih yang mana. Pak Lurah melihat dari biodata itu kan. Kalau terserah Pak Lurah, yang menentukan tetap Pak Lurah. Jadi sudah saya sampaikan itu, mungkin biodata Pak Sri Guntoro sudah saya kirim, ya nama, nah ini bla bla gitu aja kan. Sudah saya kirim ke Pak Lurah. Jadi tinggal nunggu nanti mungkin Pak Lurah dari sini atau dari 02 atau dari 07 untuk RW. Jadi RW yang sudah kita laporkan calonnya, sudah kita usulkan calonnya, tinggal Pak Rusmono ngikut saya kemarin di WA, ngikut bapaknya mana yang baik gitu kan. Terus Pak Ciono sama Pak Pringgo mungkin dia ada calon sendiri, monggo sampaikan ke Pak Lurah. Jadi nanti Pak Lurah yang memilih RW, karena RW ditunjuk bukan pemilihan. Nanti mungkin setelah ini baru kita bisa mengadakan pemilihan karena kita udah
udah ada RW selama 1 periode, nanti kita baru mengadakan pemilihan untuk berikutnya. Tapi sekarang Pak Lurah minta ditunjuk. Mungkin itu untuk Pak RW. Ya mudah-mudahan dari sini ataupun ya pokoknya satu lingkungan otomatis terganggu Bapak Ibu ya. Jadi harapan kita selaku warga kita khususnya di Kampung Tumis Bengkel, bagaimana kedepannya administrasi apapun jenisnya ya kita bisa dimudahkan otomatis ya, salah satunya dengan pemilihan RW atau apa jenisnya, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita, urusan-urusan yang lainnya bisa berjalan dengan lancar. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan Kampung Tumis Bengkel ini Allah berikan kemudahan dan kelancaran, keberkahan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Tinggal kesempatan warga, apakah itu udah boleh kita serahkan ke warga? Saya tanya dulu warga. Nanti kalau tiba-tiba saya serahkan, Pak RT kok nggak ngomong sama warga, tiba-tiba langsung diserahkan. Iya kan? Apa ya? Sama aja juga jariah dari warga sini juga untuk kemarin waktu saya silaturahmi ke sana, waktu saya baru jadi RT, saya bilang, ponnya bilang nggak bisa Pak, ini anak-anak kami ada 3. Nanti kalau harapan itu nanti anak-anak besar nggak ada tempat, gimana Pak kami kalau itu diserahkan ke warga RT ini, terus warga juga setuju kita ambil di sini. Alhamdulillah kita sudah punya sendiri, ini milik warga, ini bukan milik RT, jadi ini milik warga semua karena ini patungan dari warga semua, gotong royong. Nanti kita tinggal bikin surat Pak Sekretaris untuk surat hitam di atas keluarga almarhum Pak Ginting. Kalau udah berarti kita rembukan pengurus saja sama Pak almarhum aja lah, nggak usah kita undang Pak Eli ngumpul bareng, itu nggak usah lah, nggak perlu lah ya. Jadi nanti kita serahkan ke Pak Eli, mungkin kita pengurus saja yang mungkin silaturahmi ke sana, ataupun Pak Eli kita panggil ke rumah saya, nanti kita undang beberapa orang untuk penyerahan fasum yang lama itu. Jadi nanti ada meteran apa, nanti mungkin Pak Eli bisa kita nanti rembukan sama Pak Eli. Mungkin ada lagi? Ada yang lupa nggak saya yang ngomong nih? Kita keran air itu kita butuh. Ya makanya nanti kita bisa. Ya ke depan kita sudah punya rencana fasum ini, insya Allah sebelah Pak Yitno itu, karena insya Allah di Februari Gang Mata Air. Setelah itu baru kita akan fasum ini kita bereskan lagi. Allahu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak RT sudah menjawab pertanyaan dari beberapa warga tersebut yang disampaikan Pak D tadi. Mari meramaikan masjid ya. Terima kasih Pak D ya, khususnya warga Kampung Tumis Bengkel, anak-anak kita. Masjid Pak ya, kalau masjidnya makmur ramai, insya Allah kampungnya pun makmur, yaitu jadi barometer atau jadi patokan ya, tepat untuk persiapan bulan suci Ramadan. Tibalah bulan suci Ramadan sampai dengan 1 Syawal, kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keampunan Allah, sehingga masyarakatnya alhamdulillah. Terima kasih sudah menghadiri musyawarah pada malam ini. Sekali lagi kami atas nama pengurus RT 01 RW 04 RW 01 kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan mohon maaf jika terdapat penyampaian ataupun tutur kata kami selama musyawarah pada malam ini. Untuk mencari keberkahan musyawarah pada malam hari ini, insya Allah akan kita akhiri dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Sunarto. Kami mohon kesediaannya Pak ya, mudah-mudahan musyawarah kita pada malam hari ini kita mengharap Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang menjadi suatu keputusan kesepakatan Tumis Bengkel. Amin ya rabbal alamin. Ala hajin ya wa li syafaati Rasulillah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'adina wa yukafi mazida ya rajimil sultani
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad warhamhum kama rabbayana shaghira wa li zamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal nasalka salmatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa jiratan fil alamina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut rahmatan indal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah habla min azwajina lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam yasifu wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dari doa-doa kita, amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kami akhiri. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proposalnya itu memang ganti-ganti kita tahu itu Gimana tuh? paling 200. Membawa Ini ada karakternya. Aman kita dari Sumbar. Mah aku suruh ambil semua. Sama aku angkut. Angkut. Keluarnya mau ngatur sih aman. Ya kan beda manajemen, beda orang. Atas nama PT-nya Pak, bukan personal orangnya. Iya, maksudnya orang situ, orang dari pusat pun ada yang bilang, kenapa nggak diatasnamakan orang? Itu manajemen jawab, kalau PT-nya nggak ada orangnya itu, orangnya udah mati, gitu. Iya, itu sih si Tanggang. apa itu?